Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Pugo Bayu Prabowo dari kelompok 5 sebagai moderator dari presentasi diskusi kelompok kami. Tak lupa, perkenalkan juga di kelompok kami ada saudari Niken Dwi Prastiani, ada saudari Putri Ainur Rahimah, dan yang terakhir ada saudara Ridwan Fadilah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis otoritas jasa keuangan dan bank syariah dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Dan sebelum mengawali presentasi dari kelompok kami, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, selanjutnya materi pertama saya akan menyampaikan mengenai hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai singgung soal kasus Jiwasraya dan Asrabi. Jokowi minta otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan ketat. Pada analisa yang pertama kami, yang pertama itu mengenai poin-poin permasalahan. Yang pertama, Jokowi mengatakan pengawasan terhadap produk-produk keuangan, Jiwasraya, Asrabi, pinjaman online dilakukan lebih ketat lagi. Yang kedua, Jokowi mengatakan permasalahan yang timbul harus diikuti secara mikro atau satu persatu. Yang ketiga, Jokowi mengatakan pengaduan masyarakat sejak tahun 2020 lalu. Yang terakhir, Jokowi mengatakan industri keuangan dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga harus dijaga kepercayaan itu. Di mana permasalahan-permasalahan di sini Jokowi mengatakan bahwa otoritas jasa keuangan ini lebih lagi untuk pengawasan terhadap produk-produk keuangan secara ketat lagi, seperti Jiwasraya, Asrabi, maupun pinjaman online. Kemudian permasalahan-permasalahan ini harus diselesaikan secara mikro maupun satu persatu, di mana Jokowi juga mengatakan bahwa pengaduan-pengaduan masyarakat ini sudah diadukan sejak tahun 2020 lalu sampai 2023 saat ini. Dan Jokowi juga mengatakan industri keuangan dibangun atas dasar kepercayaan antar nasabah dengan pemilik produk-produk keuangan tersebut, sehingga harus dijaga kepercayaan itu. Di mana permasalahan-permasalahan ini sampai saat ini, dari tahun 2020 lalu sampai tahun 2023 saat ini, masih belum terselesaikan sampai saat ini. Materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Putri Ainur Rahimah. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Pugo. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil analisis yang telah kelompok kami kerjakan. Yang pertama itu ada OJK sudah menjalankan wewenang atau tugasnya dalam mengawasi lembaga bank atau keuangan lainnya. Tetapi dalam kasus ini masih ada kekeliruan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, dalam kasus ini OJK telah lalai dalam menjalankan tujuannya, sehingga tidak mampu dalam melindungi konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir, dalam kasus ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana dengan sistem kerja OJK saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya di sini ada kasus kedua, yaitu kasus Yusuf Hamka, Bank Syariah kejam, saya mau diperas 20 miliar. Di sini ada poin-poin permasalahannya. Yang pertama itu Yusuf Hamka mengatakan Bank Syariah lebih kejam daripada bank konvensional. Yang kedua, Yusuf Hamka mengajukan penurunan bunga untuk melunasi hutang, tetapi pihak bank tidak menerimanya. Yang ketiga, Yusuf Hamka mengatakan kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Yang keempat, Yusuf Hamka sudah memasukkan uang sebesar 800 miliar, tidak diterima oleh pihak bank, tetapi tiap bulan bunganya diambil. Dan yang kelima, Yusuf Hamka meminta uangnya dikembalikan, tetapi tidak dikembalikan sepenuhnya oleh pihak bank, hanya sebesar 690 miliar, sisanya ditahan untuk alasan pembayaran bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Baik, terima kasih Saudari Niken. Hasil analisis dari kasus ini, yang pertama ada bank syariah yang harusnya mengikuti syariat-syariat agama Islam, ternyata lebih kejam daripada bank konvensional. Dan yang kedua, bukan saja oknum, ternyata ada 10 sindikasi bank syariah yang sama ditikat terhadap nasabah-nasabah. Dan yang terakhir, dalam kasus ini banyak sekali kerugian Yusuf Hamka yang diambil oleh bank syariah, sehingga Yusuf Hamka mempertanyakan bagaimana sistem kerja bank syariah.
Baik, terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu mengenai hasil otoritas jasa keuangan dan bank syariah, yaitu mengenai sistem-sistem kebijakan yang ada di otoritas jasa keuangan maupun bank syariah ini sampai saat ini masih banyak terkendala maupun permasalahan di lingkungan masyarakat yang telah memakainya, di mana banyak sekali kasus-kasus bahkan sekelas Yusuf Hamka saja dapat dipermainkan oleh suatu lembaga keuangan bank syariah sampai saat ini, di mana kita sebagai masyarakat sudah percaya pada lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, tetapi masih saja dalam kekeliruan dalam sistem pelaksanaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas ketenangan dan partisipasinya. Semoga dari diskusi kelompok kami dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.